Halo teman-teman, welcome back to my channel. Buat kalian yang gak kenal aku siapa, halo, nama aku Deva. Di video kali ini aku akan membahas materi mengenai analisis SWOT dalam pengembangan wirausaha. Mulai dari pengertian, tujuan, sampai strategi gimana sih cara kita menganalisis SWOT dalam bidang kewirausahaan ini. So, without further ado, let's get started. Oke, kita mulai dari definisi dasarnya dulu nih. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah metode terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal suatu usaha melalui 4 komponen utama. 4 komponen SWOT ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi strengths, yaitu atribut atau keunggulan internal usaha yang memberikan dampak positif dibanding bersaing. Lalu ada weakness, keterbatasan atau kekurangan internal yang dapat menghambat perkembangan suatu usaha. Lalu untuk faktor eksternal itu ada opportunities, yaitu faktor di luar kendali usaha yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu usaha. Konsepnya tuh lebih kayak apa ya, mengembangkan suatu usaha itu agar bertumbuh seperti itu. Lalu ada threats, yaitu tantangan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ancaman keberlangsungan suatu usaha. Kalau kita melakukan analisis pasti ada tujuannya dong, nggak mungkin enggak. Jadi tujuan utama dari penerapan analisis SWOT ini dalam kewirausahaan adalah menilai posisi usaha, seperti memetakan secara objektif letak strengths, weakness, opportunities, dan threats yang sedang dihadapi. Lalu ada merumuskan strategi yang tepat, seperti mengubah hasil pemetaan menjadi langkah eksekusi konkret untuk mencapai tujuan usaha, seperti menambah jumlah pelanggan, meningkatkan pendapatan, atau memperluas pasar. Lalu ada meminimalkan risiko dengan mengantisipasi ancaman eksternal dan memperbaiki kelemahan internal sebelum menjadi masalah besar. Proses analisis SWOT ini tidak dilakukan secara random, tapi melalui beberapa tahapan sistematis. Di antaranya, menentukan tujuan analisis dengan menetapkan target spesifik usaha. Contohnya, membuka kelas baru, ekspansi digital, hingga menaikkan profit. Lalu, mengumpulkan data dengan mencari data real melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, hingga analisis kompetitor. Lalu mengidentifikasi faktor internal dengan menyusun daftar strengths dan weakness berdasarkan kondisi real di dalam perusahaan. Lalu mengidentifikasi faktor eksternal dengan menyusun daftar opportunities dan threats berdasarkan situasi pasar dan lingkungan di luar. Lalu menyusun matriks SWOT dengan mengombinasikan faktor internal dan eksternal untuk melahirkan alternatif strategi baru. Ngomong-ngomong tentang matriks SWOT tadi nih, sebagai wirausahawan dapat merumuskan 4 jenis strategi kombinasi. Di antaranya ada strategi SO, Strengths, Opportunities. Strategi ini menggunakan seluruh kekuatan internal untuk menangkap dan memanfaatkan peluang eksternal sebesar-besarnya. Lalu ada strategi WO, Weakness, Opportunities. Strategi ini berfokus meminimalkan kelemahan internal perusahaan dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang sudah ada. Lalu ada strategi ST, Strengths, Threats. Strategi ini menggunakan kekuatan internal yang dimiliki usaha untuk menghindari, mengatasi, atau mempertahankan diri dari ancaman eksternal. Lalu ada strategi WT, Weakness, Threats. Strategi defensif yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman dari luar agar usaha tidak hancur. Kalau menurutku, analisis SWOT ini sangat penting terutama dalam bidang kewirausahaan. Karena apa? Karena bisa membantu wirausahawan dalam memaksimalkan keunggulan dan meminimalkan resiko demi mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Oke, sampai di sini penyampaian materi kita kali ini mengenai analisis SWOT. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Aku akhiri segmen kali ini dan see ya!